Hai minasang, ohayo gozaimasu. Jumpa lagi dengan saya Evina Sensei dalam pembelajaran bahasa Jepang kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang mochimono atau barang yang kamu miliki. Apa saja sih barang yang kamu miliki dan biasanya dibawa ke sekolah? Nah, bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Jepang? Mari kita pelajari pada video berikut. Mochimono, kepemilikan benda. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari wacana sederhana tentang mochimono, peserta didik mampu mengaplikasikan kosakata dan pola kalimat tentang kepemilikan benda dengan tepat. Minasang, benda apa saja yang biasanya Minasang bawa ke sekolah? Bagaimana Minasang mengkonfirmasi kepemilikan benda tersebut? Apakah itu milik Minasang atau milik teman Minasang? Mari kita pelajari kosakata dan pola kalimat tentang barang bawaan dan kepemilikan benda. Apa saja sih isi tas Minasang kalau pergi ke sekolah? Selain buku dan pulpen, apa saja ya kira-kira yang dibawa ke sekolah atau benda-benda yang dimiliki oleh Minasang? Smartphone, pensil, penghapus, air minum, cutter, pita pengoreksi, penggaris, atau bahkan bawa laptop ke sekolah, gunting, dan tas itu sendiri. Ja, hajimemashou. Sebelum kita memulai bagaimana kita mengungkapkan tentang kepemilikan benda, mari kita pelajari kosakata baru. カバン、カバンです。水、水です。スマートフォン、スマートフォンです。ノート、ノートです。鉛筆、鉛筆です。ボールペン、ボールペンです。定規、定規です。ハサミ、ハサミです。消しゴム、消しゴムです。パソコン、パソコンです。カッター、カッターです。修正テープ、修正テープです。Nah, selanjutnya mari kita pelajari pola kalimat yang berkaitan dengan kata tunjuk benda. Kata tunjuk kore, sore, dan are. Di sini ada potret Yuki-chan dan Mai-chan. Ya, meskipun potretnya agak gundul ya Minasang. Yuki-chan membawa apa? Yuki-chan membawa bolpen. Dengan menggunakan kata tunjuk kore, yang berarti menunjukkan benda yang berada dekat dengan pembicara. Contohnya, Yuki-chan berkata, これは私のボールペンです。これは私のボールペンです。 ini adalah pulpen saya. Di sini kenapa kalimat no menggunakan tinta merah ya Minasang? Sebetulnya no itu partikel apa sih? Partikel no. Partikel no digunakan untuk menghubungkan dua kata benda. Selain itu, bisa berfungsi sebagai menerangkan suatu benda atau menyatakan kepemilikan benda. Contoh, 日本語の本です。 buku bahasa Jepang. 私の本です。 Buku milik saya. Pada tema ini, kita tidak akan menjelaskan tentang bagaimana partikel no menerangkan suatu benda. Tapi kita akan menggunakan partikel no sebagai kepemilikan benda. Potret kedua, Yuki-chan tidak membawa pulpennya. Sedangkan yang membawa pulpen adalah Mai-chan. Pada situasi seperti ini,
Yuki-chan akan menggunakan kata tunjuk sore. Yang berkata seperti ini Yuki-chan ya. Kenapa Yuki-chan berkata sore? Karena kata tunjuk sore untuk menunjukkan benda yang berada dekat dengan lawan bicara. Sedangkan lawan bicara Yuki-chan adalah Mai-chan. Contoh, それは舞ちゃんのボールペンです。それは舞ちゃんのボールペンです。 itu adalah pulpen Mai. Yang berkata seperti itu Yuki ya, karena pulpennya dekat dengan Mai tapi jauh dari Yuki. Selanjutnya, pulpennya jauh dari Mai maupun dari Yuki. Untuk situasi seperti ini, kata tunjuk yang digunakan adalah are atau itu tapi jauh. Kata tunjuk are digunakan untuk menunjukkan benda yang berada jauh dari pembicara dan lawan bicara. Contohnya, あれは、あゆみちゃんのボールペンです。あれは、あゆみちゃんのボールペンです。 itu adalah pulpen Ayumi. Meskipun yang berbicara Yuki dan Mai, boleh. Misalnya itu adalah pulpen Mai, tapi pulpennya pun jauh dari Yuki. Bagaimana kalau itu bukan milik saya? Bagaimana untuk menyangkalnya? Untuk menyangkal kepemilikan, kata des terakhir diganti dengan ja arimasen. Contohnya, これは私の鉛筆じゃありません。これは私の鉛筆じゃありません。 ini bukan pensil saya. Mari berlatih. Ubahlah situasi ini ke dalam bahasa Jepang. Ini adalah pulpen Suzuki-san. Bagaimana cara mengubahnya dalam bahasa Jepang? これは鈴木さんのボールペンです。これは鈴木さんのボールペンです。 Selanjutnya, ini adalah tas Megumi-san. Bagaimana mengubahnya dalam bahasa Jepang? これは、めぐみさんのカバンです。これは、めぐみさんのカバンです。 Selanjutnya, ini bukan buku milik Honda Kung. Bagaimana cara mengubahnya dalam bahasa Jepang? これは本田くんのノートじゃありません。これは本田くんのノートじゃありません。 Hai, minasan sudah pandai semuanya ya. Selanjutnya, di situasi ini, Megumi berkata, itu adalah tas Sakura-san. Bagaimanakah mengubahnya dalam bahasa Jepang? それは、さくらさんのカバンです。それは、さくらさんのカバンです。 Selanjutnya, dengan situasi ini, Honda Kung berkata, itu bukan ponsel Ayumi-san. Bagaimanakah Honda Kung mengubahnya dalam bahasa Jepang? それはあゆみさんのスマートフォンじゃありません。それはあゆみさんのスマートフォンじゃありません。 Hai, minasan juzu desu ne. Semuanya sudah hebat ya. Selanjutnya, Honda dan Ayumi melihat Evina Sensei sedang membaca buku. Honda Kung berkata, itu adalah buku Evina Sensei. Bagaimanakah mengubahnya dalam bahasa Jepang? あれは海老名先生の本です。あれは海老名先生の本です。 Selanjutnya, Suzuki dan Megumi menemukan pensil yang bukan milik Honda Kung. Suzuki-san berkata, itu bukan pensil milik Honda Kung. Bagaimanakah mengubahnya dalam bahasa Jepang? あれは本田くんの鉛筆じゃありません。あれは本田くんの鉛筆じゃありません。 Semuanya sudah lancar ya. Hanashimashou. Dengarkan percakapan di bawah ini. これ、本田さんの定規ですか？はい、そうです。いいえ、違います。いいえ、私の定規じゃありません。これ、鈴木さんの水ですか？いいえ、違います。ああ、そうですか。本田くん、すみません。これ、本田くんの水ですか？はい、そうです。ありがとう。 Selanjutnya, mari kita merefleksikan pelajaran kita hari ini.
Untuk menyatakan kepemilikan benda, menggunakan pola kalimat kore, sore, are wa, kata benda orang, no, kata benda des. これは私のボールペンです。これは鈴木さんのボールペンです。 Untuk menyangkal kepemilikan benda, kore, sore, are, wa, kata benda orang, no, kata benda ja arimasen. これは私のボールペンじゃありません。これは私の鉛筆じゃありません。 Dalam kaiwa atau percakapan, bisa menggunakan いいえ、違います。いいえ、違います。 selanjutnya untuk menanyakan kepemilikan benda, menggunakan pola kalimat kore, sore, are, kata benda orang no, kata benda deska, これ、鈴木さんの水ですか？これ、さくらさんのノートですか？ Bagaimana minasang? Apakah minasang mampu mengonfirmasi kepemilikan benda yang ditemukan atau yang dipunyai? Milik siapakah benda tersebut? Apabila minasang masih menemui kesulitan, silakan bertanya kepada sensei. Dengan senang hati, sensei akan menjawab pertanyaan dari minasang. Bagaimana minasang tentang penjelasan sensei? Apakah minasang sudah paham tentang kepemilikan benda atau mochimono? Terima kasih sudah menyaksikan video sensei. Domo arigatou gozaimasu. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Jamata!